Sugeng siang anak negeri, pripun kabare? Sehat toh? Ketemu lagi dengan aku Afif Amar. Aku masih mau menjelajah Kabupaten Trenggalek bagian selatan. Ditemani Mbak Vanda, aku mau ikut mencari ikan dengan jaring tarik yang sangat panjang. Walaupun dengan ombak yang kencang, pantang pulang kalau belum dapat ikan, biar Mbak Vanda senang. Ikannya nanti mau dimasak dengan cara pepes, tapi uniknya dibakar di dalam batu. Ada juga olahan ikan asam yang dicampur dengan daun kelor. Aku juga mau cari talan lebah atau anakan lebah. Serangga yang satu ini selain madunya yang enak, larvanya juga bisa diolah jadi berbagai makanan. Seperti bobor talan ditambah dengan daun singkong, dan juga lintingan dari talan dan sarang lebahnya sekalian. Oh iya, aku juga mau panen ikan patin. Nah, keluarga ikan berkumis ini mau aku olah jadi ikan pedas asam dengan bumbu belimbing wuluh. Selengkapnya hanya di Jajanan Negeri. Pandai nyandi ki suwe meneh golek. Wah, nyandi wae awakmu ki. Golek jarit lho. Wis yo budal yo. Sekarang aku lagi ada di Kecamatan Munjungan. Aku lagi ngajak jalan-jalan Mbak Vanda di sekitar daerah persawahan. Karena selain daerah pantai dan pegunungan, Trenggalek juga banyak daerah persawahan loh. Tuh, bagus kan pemandangannya? Bagus sih, bagus pemandangannya. Tapi hati-hati juga naik sepedanya. Nggak lucu kan kalau kita nyemplung ke sawah orang. Sekarang aku lagi ada di sekitar Pantai Kebo, Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Di pantai yang indah ini, banyak nelayan yang menangkap ikan dengan jaring tarik. Jadi, saat air laut cukup tenang atau ombaknya tidak terlalu tinggi, nelayan di sekitar Desa Ngulung Wetan ini bergiliran membentangkan jaring, membentuk huruf U. Dari ujung pantai, melengkung ke arah laut, dan ujung jaring lainnya sampai ke ujung pantai satunya lagi. Kemudian pelan-pelan masing-masing ujung jaringnya ditarik bersama-sama menuju pantai. Ayo Pak yo. Terus Pak. Nah, sekarang lagi ngebantuin narik jaring ikan. Nah, jadi biasanya masyarakat Trenggalek Selatan itu menarik jaring ikan secara bergotong royong. Ini karena memang berat banget. Jadi jaring membentang sampai 600 meter. Bahkan lebih ya Pak ya. Biasanya dalam sekali tarikan butuh puluhan orang untuk menarik jaring seperti ini. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menarik jaring secara keseluruhan juga tidak cepat. Bisa setengah sampai 1 hari sendiri, karena benar-benar panjang kan jaringnya. Coba. Oh, jadi ini benar-benar melelahkan dan sangat menguras tenaga. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengangkat jaring dari tengah sampai ke pinggir, ini juga tantangannya ada ombak yang sangat besar. Biasanya semakin banyak ikan yang didapat, semakin berat juga menariknya. Makanya jumlah orang yang menarik juga lebih banyak. Nah, kalau sudah sampai di pinggir, baru deh ikan dikumpulkan untuk dibagi hasil. Karena biasanya dibagi antara yang menarik dengan pihak yang memiliki jaring. Jadi semakin banyak ikan yang didapat, semakin banyak juga pembagiannya. Sayangnya air laut masih kencang yo. Ini saja masyarakat baru pertama kali menarik jaring lagi. Setelah lebih dari 1 minggu mereka libur. Wah, akhirnya dapat yang besar. Jadi emang beragam ikan yang dapat itu, ada yang besar ada yang kecil. Nah, kali ini kita dapat yang terbesar. Ini namanya ikan apa Pak? Panju. Wah, ini ikan panju. Kalau ini banjar Mas. Ini banjar Pak? Ikan banjar ini. Yes, Pak, diramle Pak. Wah, alhamdulillah dikasih ikannya. Hehehe. Saatnya dimasak.
Mbak Vanda, ini loh, aku sudah dapat ikan. Lumayan besar lagi. Tadi aku dikasih sama nelayan. Lumayan toh? Aku potong-potong dulu yo ikannya. Ikan panju adalah salah satu ikan yang jarang digemari masyarakat di sini. Karena tulangnya yang lumayan besar dan durinya yang banyak tersebar seperti ikan bandeng. Tapi sebenarnya ikan yang tulangnya berwarna hijau ini rasanya enak banget loh, asal bisa mengolahnya. Nah, sekarang lagi mau masak ikan panju. Ini nanti kita masak dengan cara yang sederhana, tapi unik. Nah, kasih tahu nanti ya. Sekarang kita potong dulu. Sini, biar aku masakin. Aku bikin bumbunya dulu yuk. Simpel kok. Cukup iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kalau aku yang masakin sih, mau apa aja hasilnya juga tetap enak hasilnya nanti. Walaupun bumbunya sederhana juga tetap enak. Apalagi kalau dibantu ibu. Cuma caranya yang sederhana, tapi bumbunya juga sederhana. Tapi kalau soal rasa, nggak usah ditanya ya, Bu. Selain bumbu dasar, tambahannya paling bumbu bercita rasa asam seperti daun jeruk, buah jeruk, tomat, dan buah kedondong. Biar rasa ikannya lebih segar. Sip, semua bumbu dicampur lebih dulu agar semua rasa bisa tercampur rata. Selain itu, air tomat yang keluar bisa membuat semua rasa dari bumbunya lebih kuat. Apalagi kalau dikasih perasan jeruk seperti ini. Jos gandos. Campur potongan ikan dengan semua bumbu iris ke dalam daun pisang. Daun pisang sudah sejak dulu digunakan sebagai media pembungkus. Jangan lupa gunakan beberapa lapis daun pisang agar tidak mudah hangus saat dibakar nanti. Sip, semua ikan dan bumbu sudah terbungkus. Saatnya kita bakar. Oh iya, sebelum bakar pepesnya, kita lebih dulu bakar batu kali. Soalnya batu kali inilah yang digunakan sebagai media untuk membuat pepesnya. Nah, jadi ini nih yang bikin unik. Pepesnya itu dimasak di dalam batu. Atas bawahnya dikasih batu yang panas. Nah, ini seperti di oven, jadi matangnya merata. Jadi seperti masak bakar batu kalau di Papua sana yuk. Batu yang dibakar seperti ini bisa menyerap panas lebih lama. Makanya ketika dibuat untuk memasak seperti ini, panasnya juga lebih stabil dan matangnya lebih merata. Nggak perlu terlalu lama kan buat bikin pepes bakar batu seperti ini. Enggak dong, cukup sekitar 10 menit. Pepes ikan bakar batu siap kita santap. Teknik memasak dengan cara dibakar atau dipepes seperti ini sudah ada sejak zaman dulu. Karena tidak membutuhkan alat yang ribet dan tidak membutuhkan bahan yang macam-macam juga. Rasa ikannya itu pedas, gurih, dan asamnya itu pas. Dan dagingnya itu banyak banget. Dan karena kita memasaknya pepes ini dalam batu, jadi matangnya itu merata karena sifat batu yang menyerap panas. Dengan dibakar seperti ini juga membuat masakan lebih sehat loh. Karena tidak menggunakan minyak sama sekali. Apalagi dibakar dengan batu, tidak ada bagian yang gosong. Semuanya matang sempurna. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Aku dan Mbak Vanda mau mengolah ikan laut dengan cara yang berbeda. Masih mau mengolah ikan hasil tangkapan menjaring. Nah, kali ini ikan petek yang kita olah. Wah, kira-kira mau jadi apa ya? Olahan ikan yang akan kita buat nanti, hasil akhirnya adalah berkuah bening. Dengan campuran dari bahan yang selayaknya dibuat untuk sayur bening juga. Apa nggak aneh toh? Ikan jadi sayur bening. Wisto, percaya wae di tangan Chef Vanda, semua bisa teratasi. Asal tetap ada ibu yang bantuin juga. Yang penting potong-potong dulu ikan petek segarnya, biar lebih mudah memasaknya.
dan bumbunya lebih mudah meresap ke dalam daging ikannya. Jadi ikan yang nanti bakal dimasak pakai daun kelor. Jadi bakal dimasak kuah asam tapi bening ya Bu. Aku petikin dulu daun kelornya ya. Kelor adalah salah satu tanaman yang bisa tumbuh dengan mudah dan cepat di berbagai kondisi lingkungan. Bahkan di daerah dengan kondisi panas ekstrim sekalipun. Tanaman yang umumnya digunakan sebagai obat atau jamu tradisional di Indonesia ini juga sering dikonsumsi menjadi berbagai makanan. Oh iya, untuk membuat ikan dan kelor kuah asam ini sangat gampang yo. Cukup butuh irisan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Bumbu tambahannya adalah irisan tomat dan kedondong. Paling tambahan lainnya hanya butuh irisan lengkuas dan daun jeruk. Jadi, udah siap semua toh? Udah bisa dimasak kan? Yuk langsung! Karena sama dengan olahan sayur bening, masak olahan ikan yang satu ini juga sangat mudah. Bedanya bumbu-bumbunya kita tumis lebih dulu. Mulai dari irisan bawang merah dan bawang putih. Benar, setelah harum, tambahkan dengan sedikit air dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu baru masukkan semua bumbu lain seperti irisan tomat, kedondong, lengkuas, dan daun jeruk. Baru kemudian masukkan ikan peteknya dan tunggu sampai ikannya matang. Oh iya, kalau masak seperti ini jangan sering diaduk yo, biar ikannya tidak gampang hancur. Apalagi ikannya tipis dan sudah dipotong seperti ini. Kalau sudah matang, baru deh masukkan daun kelornya. Nah, aku tahu kenapa daun kelor paling terakhir masuknya. Soalnya gampang banget matangnya toh. Makanya masuknya belakangan, biar nggak overcook. Sip, ikan kuah asam daun kelor siap dihidangkan. Olahan ikan dengan kuah bening disertai daun kelor seperti ini biasanya banyak dijumpai di sekitar daerah pesisir. Iklim yang cukup panas biasanya membuat masyarakatnya menyukai makanan yang bercita rasa asam. Belum lagi si kelor yang mudah ditemukan di sekitar pantai juga. Wah, rasa dari ikan petek sayur kelor ini dia gurih, seger, dan asamnya itu kerasa banget. Ngomongin tentang vitamin C dari buah dan sayur, yang diingat tuh pasti jeruk. Padahal daun kelor ini itu memiliki vitamin C 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Jadi cocok banget untuk menambah imunitas tubuh. Manfaatnya cocok banget ini. Banyak banget manfaatnya. Enak toh ya? Wow. Udah gampang ditemukan, gampang diolah, rasanya enak dan banyak manfaatnya lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di sekitar Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Aku mau mencari salah satu sumber pangan dan obat-obatan yang luar biasa, yaitu madu. Mencari madu alami seperti ini susah-susah gampang yo. Kesulitan pertama karena lokasinya yang cukup sulit untuk dijangkau. Biasanya sarang lebah madu banyak didapat di pohon-pohon, tebing batu, dan atap rumah. Tapi kalau lebah madu di sekitar pantai, beda lagi. Nah, sekarang kita lagi cari sarang madu. Nah, biasanya banyak ditemukan di dalam akar-akar pandan laut ya Pak ya? Pandan laut. Nah, ini dalam itu banyak banget, ada ribuan. Nah, ini untuk menghindari dari serangannya, kita kasih asap dulu Pak ya? Iya. Dan sekalian biar hidungnya itu membuka. Itu dia kesulitan kedua. Karena lebah mudah menyerang saat tempat tinggalnya diusik. Makanya kita pakai asap seperti ini. Lebah madu telah dikenal manusia sejak zaman budaya kuno ribuan tahun lalu. Pembudidayaan lebah madu yang sekarang populer berasal dari kawasan Laut Tengah, seperti negara-negara Afrika Utara, Eropa bagian selatan, dan kawasan Asia Kecil. Tentu saja, karena madu adalah superfood yang memiliki banyak manfaat.
Wah, tak coba ya Pak ya. Rasanya logi Pak. Wah, jadi ternyata sarang madu ini rasanya dia emang benar-benar manis. Dan manisnya itu manis alami. Dan perlu ketahui bahwa madu ini merupakan sumber stamina yang signifikan. Jadi cocok untuk kesehatan tubuh. Tapi yang kita cari bukan ini. Kita cari toloannya atau anakan. Nah, jadi yang kita cari utamanya adalah talan atau anakan dari lebah madu. Katanya sih, Mbak Vanda bisa mengolahnya jadi makanan yang enak banget. Kita tes yuk. Sini, bawa sini. Mana sih sarang lebahnya? Udah dibilangin di tanganku apa aja bisa jadi makanan yang enak. Termasuk sarang lebah lengkap dengan larva anakannya. Talan atau anakan dari lebah madu ini akan aku campur dengan daun singkong, salah satu jenis daun yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Karena selain rasanya yang enak, juga mudah didapat. Petik-petik dulu ya daun singkongnya agar terpisah dari gagang daun dan getahnya juga keluar. Jadi hari ini mau masak bobor daun singkong. Dan uniknya itu mau ditambahin talan atau anak tawon, gimana? Kalau bumbu-bumbunya sederhana banget, cukup menggunakan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai yang ditambah dengan bumbu kencur. Si rempah yang bagus buat tenggorokan ini wajib banget ada yo dalam masakan satu ini. Semuanya dihaluskan dulu jadi satu. Selain itu, salah satu bahan wajib untuk membuat bobor adalah parutan kelapa. Bukan bobor namanya kalau nggak pakai parutan kelapa seperti ini. Pie, sudah mendidih belum airnya? Aku mau rebus daun singkong dulu yo. Daun singkongnya adalah salah satu jenis sayuran yang memiliki tekstur cukup keras. Makanya perlu direbus agak lama. Yowis, biar aku yang ngurus talan dan sarang lebahnya. Soalnya talan harus dipisahkan dari sarangnya lebih dulu. Caranya gampang banget, tinggal direbus seperti ini. Nah, jadi sebelum talan ini dimasak harus direbus terlebih dahulu. Itu agar si lilin dari sarang ini meleleh, lalu terpisah. Nah, ini kita rebus terlebih dahulu. Gampang toh, pisahin talan dari sarangnya, gak perlu terlalu lama. Begitu sarang terkena air panas, langsung meleleh seketika. Tinggal diserok deh seperti ini talannya. Sip, kalau sudah siap, saatnya kita masak. Oh iya, untuk masak bobor talan ini, gak perlu tumis bumbu lebih dulu. Bener banget, langsung aja masukkan santannya dan masak sebentar sampai mendidih. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau sudah mendidih, tinggal masukkan deh bahan utamanya, seperti rebusan daun singkong dan talan lebah madunya. Gak perlu waktu lama yo, soalnya daun singkong dan talan lebahnya sudah mateng kan? Sip, wis mateng iki. Beuh, udah gak sabar aku, penasaran banget. Gimana yo rasanya? Bobor memiliki cita rasa gurih tapi segar karena bahan dari santan tadi langsung direbus dengan bumbunya. Hampir menyerupai dengan sayur lodeh ya. Jadi sebenarnya talan ini adalah salah satu sumber pangan yang memiliki protein yang tinggi. Tapi hati-hati, banyak juga yang alergi sama protein tinggi loh. Tapi ini enak banget. Tapi tenang yo, soalnya ada minuman pendamping. Kita mau buat minuman dari kelapa hijau yang dicampur langsung dengan madu yang sudah kita dapat. Wah, jadi kombinasi antara air kelapa hijau dengan madu bisa menjadi obat yang sangat mujarab. Salah satunya kalau alergi makan talan ini ya. Wah, cocok nih buat yang suka. Pas banget toh. Jadi kalau kenapa-kenapa, sudah ada penawarnya. Semuanya sudah tersedia di alam. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau mengolah talan alias anakan lebah. Kalau sebelumnya dipisahkan dari sarangnya, sekarang kita masak sesarang-sarangnya sekalian. Tenang, tetap enak kok. Apalagi kalau bahan-bahan campurannya begini.
Jadi manding atau pete Cina ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, kali ini mau kita olah dengan talan. Kira-kira mau jadi apa ya? Pete Cina alias lam toro adalah salah satu bahan makanan yang biasa jadi campuran berbagai jenis makanan. Si hijau yang memiliki aroma dan rasa kuat ini bisa membuat masakan jadi lebih sedap. Aku kupas dulu yo lam toronya. Ambil bijinya seperti ini. Oh iya, lam toro kalau sudah hampir tua bisa dikonsumsi bijinya seperti ini. Tapi kalau masih muda bisa sekalian dikonsumsi sekulit-kulitnya loh. Nah, aku seperti biasa mau bikin bumbunya yo. Tentu saja dibantu sama Mbak Roma. Bumbunya cukup beragam. Ada bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Semuanya diulek sampai halus. Ada juga bumbu iris yang terdiri dari tomat dan buah kedondong. Kedua bahan ini yang menimbulkan cita rasa asam segar pada makanan yang sedang kita buat. Semuanya diiris tipis. Nah, kalau sudah siap semua bahan dan bumbunya, sekarang campurkan melanding pete Cina atau lam toro ini dengan bumbu halus. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan semua bumbu bercita rasa asamnya. Terakhir, campurkan langsung suiran sarang lebah lengkap dengan talannya. Oh iya, sarang lebah terbuat dari lilin alami, makanya masih aman untuk dikonsumsi. Setelah semua bahan tercampur rata, saatnya dibungkus dengan daun pisang. Memanjang seperti ini yo. Jadi sebenarnya talan ini nanti mau dimasak jadi lintingan. Jadi lintingan itu adalah cara bungkusnya karena dibungkus pakai daun pisang yang dilinting. Dilinting artinya dililit seperti ini. Makanya butuh daun pisang yang agak banyak karena butuh beberapa lapis saat membungkusnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita bakar. Sebenarnya bukan dibakar langsung, karena ada cara unik dalam memasak lintingan. Seluruh bahan yang sudah dibungkus dengan daun pisang dibakar di atas genteng dari tanah liat seperti ini. Tujuannya biar tidak langsung terkena apinya. Jadi seluruh bahan makanan matang karena hawa panas yang diantarkan oleh gentengnya. Sama seperti batu, genteng dari tanah seperti ini juga bisa menyerap dan menyimpan panas cukup lama. Ini yang membuat lintingan lebih merata matangnya dan memiliki aroma yang khas. Walah, gitu toh Mas Pip. Ini berarti lintingan talan dan petai Cinanya sudah matang kan? Sudah nggak sabar soalnya aku pengen cobain. Sudah dong. Yuk, langsung kita makan. Talan mengandung banyak protein tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Rasanya yang cenderung kemanisan bisa diolah jadi apa saja, asal jangan pakai tambahan gula lagi. Rasa dari lintingan ini itu pedas, matangnya merata, dan untuk si talannya itu agak sedikit manis. Ditambah dengan aroma landingnya ini, wah, makin sedap. Wah. Belum lagi tambahan pete Cinanya. Si hijau yang sedap ini bisa mencegah diabetes loh. Selain itu, juga bisa membantu detoksifikasi, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Bergeser sedikit ke Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Kali ini, aku mau ke kolam air tawar buat cari ikan. Di sekitar sini, ada berbagai ikan air tawar yang bisa aku ambil. Cari yang banyak ya, biar nanti aku masakin yang enak banget. Loh, siap toh ya? Untuk menangkap ikan di kolam seperti ini, aku dibantu beberapa orang harus menyisir kolam dengan jaring memanjang seperti ini.
Mulai dari satu ujung ke ujung kolam lainnya. Tentu saja dengan kondisi air yang sudah dikuras sebelumnya, biar ikannya tidak mudah kabur. Nah, kalau sudah sampai ujung, ikan-ikan ini sudah terjebak di dalam jaring. Nah, sekarang lagi cari ikan di kolam air tawar. Jadi di sini ada beberapa jenis ikan. Ada ikan nila, terus ada ikan patin ya Pak ya? Nah, ini aku dapat ini patin. Ini harus hati-hati nangkapnya karena ini seperti lele, ada patilnya. Hati-hati yo. Selain memiliki patil yang tajam, tekstur ikan yang satu ini juga licin. Makanya mudah lepas. Nah, udah cukup nih, udah dapat lebih dari 10 ekor. Yuk kita bawa dulu. Putih ini sudah nungguin buat dimasak. Ikan patin adalah salah satu ikan asli perairan Indonesia. Ikan yang tidak memiliki sisik ini memiliki bentuk tubuh memanjang. Sama seperti kerabat dekatnya. Si ikan yang biasa ada di sekitar perairan air tawar ini memiliki kumis di bagian kepalanya yang kecil. Nah, sekarang lagi mau masak ikan air tawar. Nah, jadi sebelum digoreng harus dibaluri dulu dengan bumbu kunyit. Ini gunanya agar amisnya itu hilang. Sip, tenang aja, semua bumbu serahkan langsung ke ahlinya. Ya jelas bukan aku, Putih ini maksudnya. Kali ini bumbu yang dibutuhkan cukup lengkap. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan. Kemudian tambahkan juga kunyit, lengkuas, jahe, dan serai yang digeprek. Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bawang merah, bawang putih, dan cabai yang diiris. Eits, jangan sampai ketinggalan. Untuk membuat masakan ini, kita butuh irisan belimbing wuluh juga. Jadi kita lagi mau masak ikan asam pedas. Dan asamnya itu kita dapatkan dari belimbing wuluh. Ini tuh adalah bumbu legendaris nggih Bu untuk mendapatkan rasa asam. Ini rasanya tuh enak banget. Siapa sih yang nggak tahu bumbu masakan favorit ibu-ibu yang satu ini? Belimbing mungil yang memiliki rasa asam segar sering digunakan sebagai campuran saat memasak dan mengawetkan ikan. Sip, semua bahan sudah siap toh? Yuk, langsung kita masak. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putih. Kemudian setelah harum, masukkan bumbu kuning halus yang disertai dengan serai dan salam. Kalau sudah matang, tambahkan bumbu iris lainnya, seperti cabai, belimbing wuluh, dan tambahan tomat. Nah, tinggal tambah dengan air yang cukup banyak. Kalau sudah mendidih, baru deh masukkan ikan patin yang sudah digoreng tadi. Oh iya, karena kita mau membuat olahan bercita rasa pedas dan asam, makanya selain butuh belimbing wuluh yang banyak, kita juga butuh cabai yang banyak, biar lebih mantap rasanya. Tunggu sebentar sampai kuahnya agak surut dan semua bumbunya meresap sempurna. Nah, wis mateng toh iki? Wah, aku udah lapar. Gara-gara main air tadi. Yuk, ikan patin asam pedas siap kita hidangkan. Menikmati makanan yang pedas seperti ini cocok banget buat kalian yang habis beraktivitas di dalam air. Soalnya bisa bikin badan langsung anget, langsung keringetan malah. Rasa dari ikan asam pedas manis ini, pedasnya itu dapet. Dan pengaruh asam dari buah belimbing itu juga kuat banget. Dan ikan patin ini tuh banyak banget manfaatnya, terutama untuk ibu hamil dan juga bayi. Dan juga biasanya orang-orang itu ngira kalau ikan patin itu banyak lemaknya, padahal lemak ikan patin itu lebih sedikit daripada lemak ayam. Makanya bagus banget buat kesehatan yo, seperti untuk menjaga kesehatan otak dan kesehatan tulang. Karena alam memberikan banyak manfaat.
Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Aloprime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Proses registrasi mudah dan cepat, login memakai biometrik, dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk, segera download Alobank ya!